Bab 484. Bagaimana kamu bisa di sini? Setelah melihat wajahnya dengan jelas, ekspresi Samuel mendadak berubah drastis. Dia berjalan mundur 2 langkah dan menatap Jae-Soo lekat, kemudian berkata, "Jae-Soo, bagaimana? Bagaimana kamu bisa di sini?" Jae-Soo mencibir, "Sebenarnya aku ingin berterima kasih kepada Direktur Chang yang telah mengatur kambing hitam untukku, sehingga aku bisa melangkah masuk ke Grand Superior Master dalam waktu yang singkat." Grand Superior Master. Samuel mendengus, wajahnya seketika berubah pucat. Jae-Soo bahkan telah memasuki tahap Grand Superior Master. Saat menghadapinya, Samuel mendadak kehilangan keinginan untuk melawan. "Aku benar-benar tidak menyangka kamu yang berasal dari keluarga terkenal akan melakukan hal seperti ini." Samuel menyindirnya. Jae-Soo menyeringai, "Direktur Chang, apakah kamu berbeda denganku? Bukannya kamu lebih banyak dan lebih profesional melakukan hal-hal yang menjijikkan daripada aku?" Samuel mendengus dan berkata, "Jae-Soo, aku akan memberitahu ketua mengenai masalah ini. Aku bahkan berani datang menemui kamu secara langsung. Menurutmu apakah aku masih takut? Coba kamu melihat ke belakang." Jae-Soo menunjuk ke belakangnya. Setelah memalingkan kepalanya dan melihat ke sekeliling, yang dia lihat adalah seluruh pemandangan hitam, semuanya adalah si jubah hitam. Kekuatan mereka tidak lebih lemah dari Samuel, kekuatan yang begitu kuat cukup untuk mengalahkan partai manapun di kota G. Bahkan asosiasi Budo di kota B tidak ingin melawan orang seperti ini. "Sebenarnya apa yang ingin kamu lakukan?" Samuel mengertakkan giginya, "Apakah kamu ingin membunuhku?" "Tidak." Jae-Soo terkekeh, "Kamu telah membantuku, bagaimana mungkin aku membunuhmu?" Setelah mendengar perkataannya, Samuel merasa lega. "Hari ini aku menemuimu hanya ingin memberitahumu untuk mengundang semua master sektor yang mengatasnamakan asosiasi Budo di kota B, untuk berkumpul di kediaman partai Tian Yuan," kata Jae-Soo. Ekspresi Samuel berubah, dia berjalan mundur 2 langkah dan berkata, "Apakah kamu ingin menghabiskan semua orang? Itu tidak ada hubungannya denganmu." Jae-Soo berkata, "Kamu hanya perlu melakukan apa yang aku katakan." Samuel ini bukanlah orang yang tegas, dia tidak pernah menganggap apa itu kebenaran dan kesalahan. Demi menyelamatkan dirinya sendiri, dia bisa mengorbankan apapun. Oleh karena itu, Samuel menarik napas dalam-dalam dan berkata, "Baiklah, aku akan melakukannya." Jae-Soo mengangguk kemudian perlahan mengangkat jarinya, sebuah kekuatan gelap mendadak meresap dalam alis Samuel. "Jangan macam-macam." Jae-Soo mencibir, "Kalau tidak, kamu akan tahu konsekuensinya." Setelah itu, Jae-Soo melambaikan tangannya dan semua orang seketika menghilang. Datang tanpa bayangan, pergi tanpa jejak. Caranya seperti ini membuat ekspresi wajah Samuel semakin gelisah. Saat ini, Eric Qin sedang duduk di Istana Negara Pan. Dia mencari informasi tentang fisik emas ajaib, tapi sayangnya tidak ada yang meninggalkan penjelasan fisik ini dalam buku manapun. Pada level yang sama, tidak ada yang bisa mengalahkan fisik emas ajaib. Eric Qin memegang dagunya, bahkan jika melewati beberapa level kecil, tidak ada yang bisa mengalahkannya juga. Fisik ini sedikit menarik. Keesokan harinya, di luar sana ada yang mengatakan, "Raja Qin, ada seorang pria yang mengaku bernama Kelvin ingin bertemu denganmu." Eric Qin menyimpan buku yang berada pada tangannya kemudian berkata, "Biarkan dia menunggu di luar, katakan saja aku masih tidur." "Baik, Raja Qin." Pelayan itu mengangguk kemudian berjalan keluar. Di luar istana, Kelvin telah disiksa mati-matian. Rambutnya berantakan, ekspresi mukanya tidak stabil, kelihatannya tidak seperti seorang ketua asosiasi alkimia internasional melainkan seperti seorang pengemis. Raja Qin berkata bahwa dia sedang tidur. Ekspresi pelayan itu datar. "Apakah dia sedang bermimpi?" tanya orang yang berada di samping Kelvin dengan ekspresi dingin. Pelayan itu memelototinya dan berteriak, "Beraninya kamu tidak menghormati Raja Qin, para pelayan, tampar dia." Tidak lama kemudian beberapa pelayan bergegas mendekatinya dan langsung mendorong orang yang berada di samping Kelvin ke lantai dengan menamparnya tanpa henti. Kelvin lemas sehingga dia berlutut di atas lantai dan memohon, "Tolong, izinkan aku bertemu Tuan Qin, aku sudah hampir mati."
Apa hubungan kematianmu denganku? Pelayan berkata dengan ekspresi sangat datar, jika kamu ingin mati, jangan mati di sini, aku tidak ingin mengurus jenazahmu. Ekspresi Kelvin mendadak sangat sedih, dia hanya bisa menahan rasa sakit dan duduk di samping. Tidak ada bangku ataupun tempat teduh di luar istana, Kelvin yang sudah kesakitan saat ini hampir pingsan di bawah teriknya matahari. Pukul 3 sore, teriknya matahari mulai berkurang, pelayan menghampirinya, kamu sudah boleh masuk. Kelvin mendadak semangat, dia berusaha menguatkan dirinya dan bangkit berjalan ke dalam istana. Eric Kin duduk di meja teh, dia sedang mengobrol santai dengan Davison Su. Davison Su sepertinya sedang menceritakan hal yang lucu sehingga Eric Kin terus-menerus tertawa. Tuan Kin. Kelvin menghampiri Eric Kin dan menyapanya dengan ekspresi yang sengsara. Eric Kin mengabaikannya, dia menatap Davison Su dan bertanya, apa yang terjadi selanjutnya? Selanjutnya, aku pergi mengempeskan ban mobilnya pada tengah malam. Sepertinya dia masih mencariku sampai sekarang, sayangnya dia tidak bisa menemukan diriku, hahaha. Davison Su terbahak-bahak. Kelvin yang berada di samping benar-benar sengsara, dia kembali memohon, Tuan Kin, aku tahu aku salah, maafkan aku. Setelah mengatakannya, Kelvin langsung berlutut di atas lantai. Eric Kin meliriknya dan berkata, bukankah ini calon ketua Asosiasi Alkimia Internasional? Ayo berdiri. Bagaimana aku bisa menerima penghormatan seperti ini? Kelvin meraih lengan Eric Kin dan berkata dengan tatapan menyedihkan, aku benar-benar minta maaf, mohon maafkan aku akan melakukan apapun yang kamu minta aku lakukan. Eric Kin memandang Kelvin dan berkata dengan datar, bukankah kamu sudah mencari seseorang untuk memeriksanya? Bukannya semuanya baik-baik saja? Wawasanku tidak luas, terlalu sombong, ucap Kelvin getir. Eric Kin tidak marah lagi dan berhenti menyindirnya. Dalam sekejap saja, kondisi tubuh Kelvin langsung pulih. Kelvin tertegun, dia berdiri memujinya, Tuan Kin benar-benar orang hebat, aku sangat kagum, mulai sekarang. Berhentilah berbicara omong kosong. Eric Kin memotong pembicaraan Kelvin, aku mencarimu karena ada sesuatu yang harus kamu lakukan. Katakan saja, Tuan Kin, ucap Kelvin. Eric Kin memberitahunya, benarkah keluarga Su setiap tahun akan mengambil sebutir obat dari kalian? Benar, biasanya mereka juga akan melanjutkan pesanan untuk tahun depan, kata Kelvin. Eric Kin mengeluarkan sebutir obat dan menyodorkan pada Kelvin, ganti obat yang diberikan kepada keluarga Su dengan yang satu ini. Ngomong-ngomong, apakah tahun ini keluarga Su akan mengambil obat dari kalian? Sebentar, aku menelepon terlebih dahulu. Kelvin bergegas mengeluarkan telepon dan berjalan ke samping. Tidak lama kemudian, dia berjalan kembali dan berkata, ya, masih akan mengambil gelombang terakhir. Eric Kin mengangguk dan berkata, aku ingin balas dendam pada keluarga Su, aku ingin melihat kehidupan Doni Su hancur belur, seharusnya kamu tahu cara melakukannya tanpa aku memberitahumu kan? Bersambung. Terima kasih telah menonton video ini sampai akhir. Jangan lupa subscribe dan nantikan kisah episode selanjutnya hanya di Novel Story. Salam.